Bismillah, innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Halukum, apa kabar teman-teman sahabat STQ dimanapun kalian berada? Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali akan melanjutkan materi kita, masih pada materi pembelajaran Al-Quran dengan tema belajar mengaji dari nol. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat tersebut yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berupa nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan kesempatan waktu yang bisa kita gunakan untuk melanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, sahabat SPQ rahimani wa rahimakumullah, lupa pula kita mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita, suri teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik buat kita semua. Nah, insyaallah ta'ala pada pertemuan yang ketiga ini kita akan lanjutkan materi kita setelah kita mengetahui apa itu makhraj, artinya tempat keluarnya huruf. Maka insyaallah ta'ala hari ini kita akan lanjutkan tentang materi selanjutnya, yakni jenis-jenis atau macam-macam makhraj atau makharijul huruf. Nah, sahabat STQ rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi, makharijul huruf itu secara umumnya atau secara inti, ya, secara pokok, maka terbagi menjadi 5 bagian. Dan hal tersebut, ya, dilihat dari cakupannya, maka atau inti pokok dari makhraj cabang itu ada 2. Yang pertama adalah makhraj inti atau pokok, yakni al-jaub. Ya, baik. Jadi dilihat dari cakupannya, makhraj terbagi menjadi 2, yakni makhraj inti atau pokok dan makhraj cabang. Adapun yang pertama adalah makhraj inti atau pokok ini, memiliki 5 pembagian, yaitu al-jauf, al-halq, al-lisan, al-syafatan, dan al-qaishum. Bentar insyaallah kita akan jelaskan satu persatu, ya. Kemudian yang kedua adalah makhraj cabang. Di dalam hal ini maka para ulama berbeda pendapat. Namun yang paling kuatnya adalah mazhab Al-Khalil bin Ahmad, serta diikuti oleh Ibnul Jazari, ya, bahwasanya makhraj atau makhraj cabang ini terbagi menjadi 17, ya, yaitu al-jauf 1 makhraj, al-halq 3 cabang, al-lisan 10 cabang, asy-syafatan 2 cabang, dan al-qaishum 1 makhraj. Baik. Sahabat STQ rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita akan mencoba untuk, ya, merinci, ya, 5 makhraj atau dari tempat keluarnya huruf ini. Ya. Yang pertama adalah al-jauf. Apa itu al-jauf? Ya, al-jauf itu, ya, tempat keluar huruf yang berada di rongga mulut, ya, dan rongga tenggorokan.
Jadi tempat keluarnya huruf ini di rongga mulut dan rongga tenggorokan. Dan al-jawf ini merupakan tempat keluarnya huruf-huruf mad. Yang mana saja huruf-huruf mad tersebut, nah, dapat kita melihat di gambar yang ada di layar ini. Ya, kita bisa melihat di gambar yang pertama, ya, di gambar yang pertama kita bisa melihat, ya, ini di sana adalah tempat keluarnya huruf alif. Ya. Jadi huruf mad itu ada 3. Ya, sebelum kita lanjut supaya lebih memahami. Nah, jadi huruf mad itu ada 3, yakni alif, waw, dan ya. Nah, jadi pada penjelasan materi ini bahwasanya al-jawf itu merupakan tempat keluarnya huruf yang keluar dari rongga mulut atau rongga tenggorokan. Di antaranya adalah huruf alif, ya. Yang mana huruf alif ini didahului dengan fathah, ya. Dan kondisi mulut ketika itu yaitu terbuka, ya. Dan lidah tetap pada posisi asalnya. Nah, contoh kita ucapkan ba, nah, maka kondisi lidah tetap pada asalnya, akan tetapi mulut terbuka. Ba, nah, seperti itu. Kemudian pada gambar selanjutnya adalah gambar kedua ini, ya, adalah huruf waw. Huruf waw, ya. Huruf waw yang didahului dengan dhammah atau harakat dhammah. Nah, di mana kondisi, ya, kedua bibir terhimpun, ya. Di mana kondisi kedua bibir itu terhimpun, ya. Contoh bu, contoh bu. Nah, telah lewat pembelajaran kita di awal-awal bahwasanya ketika kita mengucapkan huruf, maka, ya, tergantung dari harakat sebuah huruf ketika kita ucapkan atau kita baca. Maka di sini huruf waw dapat kita praktekkan, ya, dapat kita aplikasikan bahwasanya ketika mengucapkan huruf waw maka mulut, ya, seakan-akan monyong. Maksudnya, ya, membentuk vokal o, ya. Di situ perbedaannya dengan huruf yang berharakat fathah dan kasrah. Nah, di sini, ya, huruf mad di sini yaitu waw dapat kita ucapkan, ya, dengan posisi bibir terhimpun. Bu, ya, seperti itu. Kami ulangi, bu. Nah, selanjutnya pada gambar yang ketiga kita bisa melihat huruf mad selanjutnya adalah huruf ya. Nah, huruf ya. Nah, yang didahului dengan kasroh, ya. Yang didahului dengan kasroh. Nah, posisi mulut ketika itu atau posisi ketika mengucapkan huruf ya mad di situ, maka, ya, rahang kita merenggang, rahang, ya, rahang merenggang, turun sedikit, kemudian lidah bagian tengah naik, ya. Kita bisa melihat gambar, jadi rahang merenggang, ya, pada bagian ini, ya, kasih warna kuning mungkin supaya lebih jelas. Jadi pada rahang ini, ya, sini, ya, sekitar sini, ya. Jadi rahang merenggang, kemudian turun sedikit, ya, rahang merenggang maka turun sedikit, dan lidah bagian atas, ya, lidah di sini, lidah bagian atas di sini itu naik,
Jadi ketika kita ucapkan, contohnya ya i, ya, ataukah bi. Nah, kita ulangi i ataukah bi. Nah, maka posisi rahang merenggang, turun sedikit, lidah bagian tengah naik. Baik. Nah, sahabat STQ rahimani wa rahimakumullahu jami'an, itu sedikit penjelasan tentang al-jaub. Mari kita melihat atau mempraktekkan ya pada ayat surah Al-Hud ayat 49. Nah, di situ terhimpun ketiga huruf mat ini pada kata nuhiha. Nah, jadi seperti itu bisa kita lihat nu yang diwakili oleh huruf waw, sebelumnya hurufnya berharakat dhammah. Kemudian hi ada ya sukun di sana, sebelumnya huruf ha berharakat kasroh. Kemudian ada huruf alif yang sebelumnya didahului dengan huruf ha ya yang berharakat fathah. Nah, coba kita bacakan ayatnya dalam surah Hud ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Nah, kalau kita baca dari kata nuhiha itu terdapat panjang harokat masing-masing 2. Karena huruf mat ini atau mat tobi, mat asli ini itu dibaca panjangnya ya 2 harokat. Baik, sahabat STQ dimanapun Anda berada, sampai bertemu di materi selanjutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.